Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme katup pada sepeda motor. Adapun harapan dari video ini disampaikan ke para pemirsa sekalian, yakni untuk memahami prinsip kerja dari mekanisme katup itu sendiri. Dalam video ini, kepala silinder sendiri memiliki salah satu eh, fungsi dan menjadi komponen utama pada sepeda motor. Nah, fungsi utama dari komponen kepala silinder sendiri merupakan sebagai ruang bakar dan sebagai penutup silinder, serta tempat duduk dari komponen-komponen kepala silinder itu sendiri. Nah, ini untuk sebagai pengantar kita ya untuk video selanjutnya. Nah, di sini kepala silinder sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa komponen ya. Ada POHC dan SOHC. Ada satu lagi OHV dan OHC. Nah, di sini kita akan membahas tentang DOHC dan SOHC itu sendiri. Untuk DOHC, yakni Double Overhead Camshaft, ini merupakan jenis kepala silinder yang mana terdapat 2 camshaft dan 4 katup dari kepala silindernya ya. Dan di sini dia tidak memiliki eh, rocker arm ya, bisa dilihat. Jadi langsung dari camshaftnya langsung menekan dari katup itu sendiri ya. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Kemudian untuk yang tipe SOHC itu sendiri merupakan singkatan dari Single Overhead Camshaft. Pada tipe ini terdapat satu camshaft ya yang berada di tengah ini. Kemudian ada 2 katup yang terdapat rocker arm yang menekannya. Kalau yang di DOHC dia langsung pusatnya menekan langsung katup, dia kalau yang di SOHC dia ada rocker arm yang berfungsi meneruskan tekanan yang dari camshaft menuju ke katupnya sendiri. Seperti itu bedanya untuk yang tipe DOHC dan SOHC. Kemudian untuk komponen-komponennya, untuk kepala silinder sendiri itu dibagi menjadi 2. Untuk mesin yang 2 langkah atau 2 tak dan mesin yang 4 langkah atau yang 4 tak. Di sini untuk yang komponen-komponen untuk yang mesin 2 langkah itu sendiri ada 2. Salah satunya ada busi dan yang selanjutnya adalah ruang bakar. Untuk busi sendiri memiliki mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil menjadi percikan api listrik yang membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar pada saat akhir langkah kompresi. Nah, busi sendiri itu sendiri energi listrik ya, jadi campuran udara dan bahan bakar yang sudah terkompresi di dalam bakar, dia fungsinya nanti memercikan bunga api listrik ya di dalam itu. Kemudian ada ruang bakar yang di sini untuk yang tipe 2 tak, dia tidak terdapat mekanisme katupnya. Jadi untuk ruang bakar sendiri merupakan tempat terjadinya proses pembakaran yang mana terjadi perubahan energi panas menjadi energi mekanis di dalam konstruksi mesin. Jadi ada reaksi kimia proses pembakaran yang mana membakar campuran udara dan bahan bakar kemudian dirubah menjadi energi mekanis di dalam ruang bakar ini sendiri ya. Proses pembakarannya diterima oleh piston mengakibatkan piston turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Dan proses ini terus-menerus ya terjadi ketika pengendara menginginkan kendaraan tetap hidup ya. Kemudian untuk proses selanjutnya yakni proses
di mana ada mesin 4 langkah ya. Maaf, komponen pada mesin 4 langkah. Di sini ada busi, ruang bakar, dan mekanisme katup. Nah, di busi sendiri sama seperti di tipe 2 tak ya. Di sini busi berfungsi untuk mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil menjadi percikan api listrik yang membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar pada saat akhir langkah kompresi. Kemudian untuk ruang bakarnya sendiri fungsinya untuk terjadinya proses pembakaran yang mana terjadi perubahan energi panas menjadi energi mekanis di dalam konstruksi mesin. Dan ada tambahan lagi komponennya yakni mekanisme katup. Di sini mekanisme katup sendiri di dalam mesin 4 langkah berfungsi eh, mengatur pemasukan campuran udara dan bahan bakar dan mengatur proses pembuangan gas hasil sisa pembakaran ke udara. Jadi sebenarnya mekanisme katup juga berfungsi untuk memungkinkan terjadinya pembakaran di dalam mesin. Nah, di sini di dalam mekanisme katup sendiri ada beberapa komponen ya, dapat dilihat di gambar. Ada pegasnya, kemudian ada cam. Ini yang tipe SOHC ya, karena pakai rocker arm. Kemudian ada springnya sebagai pengembali dari valve-nya. Ini ada valve-nya. Kemudian ada businya di sini, ya. Kemudian ada cylinder head-nya. Itu untuk komponen-komponen mesin 4 langkah. Dan untuk simulasi kerjanya sendiri di sini ada terbagi menjadi 4 karena kita menggunakan mesin 4 langkah. Di sini sebenarnya sama seperti proses kerjanya sendiri ya. Jadi untuk mesin 4 langkah sendiri untuk proses kerjanya itu dimungkinkan ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Dimana ketika langkah hisap pada langkah pertama ini yang warna kuning ini ya, itu memungkinkan terjadinya bukaan katup hisap. Katup hisap ini dimungkinkan terbuka, ditekan kemudian menghasilkan hisapan karena piston turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah, di mana campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam ruang bakar ini ya. Kemudian langkah kedua yakni langkah kompresi, di mana eh, katup masuk dan katup keluar ini tertutup ya. Katup masuk dan katup terbuang tertutup mengakibatkan ketika piston dari TMB titik mati bawah menuju ke TMA itu mengkompresi campuran udara dan bahan bakar mengakibatkan tekanan tinggi, kepadatan campuran udara dan bahan bakar tinggi, ya. Tekanannya tinggi, temperaturnya juga ikut naik. Kemudian proses selanjutnya yakni langkah usaha di mana kedua katup ini tidak tertekan, jadi tertutup ya posisinya. Kemudian busi memercikan bunga api, yang berarti campuran udara dan bahan bakarnya terbakar, mengakibatkan piston yang dari TMA menuju TMB karena tekanan proses pembakaran itu besar mengakibatkan proses pistonnya turun. Kemudian langkah terakhir yakni langkah buang, di mana katup buang atau exhaust ini terbuka, mengakibatkan hasil proses pembakaran ini yang berupa gas CO, HC, dan lain sebagainya keluar masuk ke sistem pembuangan sini. Ya, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.